korupsi dana desa dari tahun 2019 sampai 2021. Kepala Desa Sukamenang berinisial J diduga melakukan korupsi anggaran dana desa DD tahun 2019-2021. Kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Dikutip dari narasumber Hendra Baharis, Ketua Lembaga Investigasi Negara Kabupaten Misaras Utara mengatakan, temuan tersebut dari investigasi dirinya dan rekan-rekan aktivis. Ia mengatakan dalam hasil investigasi kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Kepala Desa Sukamenang berinisial J tersebut juga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan pasar Kalangan dan jalan setapak yang bersumber dari anggaran dana desa DD tahun 2019-2021. Tidak sampai di situ, ia juga mengatakan Kepala Desa Sukamenang tersebut juga diduga melakukan pemangkasan dana bansos serta dana pajak. Kalau dana pajak, Hendra Baharis mengatakan, dengan cara mengedit dan membuat laporan pajak palsu, menurutnya hampir 120 juta rupiah diduga pajak yang dilaporkan fiktif. Saya dan rekan-rekan mengantongi rekaman bahwasanya operator desa itu sendiri ia mengakui tindakannya tersebut. Ungkap Hendra Baharis, Ketua Lembaga Investigasi Negara Kabupaten Misaras Utara kepada wartawan Senin 5 September 2022. Sementara itu, Camat Karangjaya, Apuat, membenarkan ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukamenang tersebut. Tapi saat ini Kepala Desa Sukamenang belum bisa memberikan keterangan jelasnya. Ia mengatakan surat SP1 dari Inspektorat Tindak Lanjut dari laporan tersebut sudah diterima oleh Kepala Desa Sukamenang. Lanjut Camat Karangjaya, saat ini kita sudah melakukan upaya pemanggilan kepada Kepala Desa Sukamenang untuk tindak lanjut kasus ini. Kalau hasil dari audit inspektorat, berapa besar jumlahnya sudah terinci, tapi saat ini kita belum bisa mempublikasinya, ungkap Camat Karangjaya saat diwawancarai wartawan. Demikian yang dapat kami sampaikan 5 September 2022 dari Kabupaten Misaras Utara. Tim Liputan Buana Selampari, Sarwo Edi melaporkan. Kita melihat hasil penyelidikan, hasil pemeriksaan inspektorat juga, audit inspektorat itu kapan sudah keluar, apabila sudah keluar SP1 dan itu bisa dibuktikan. Dugaan korupsi dana desa dari tahun 2019 sampai 2021. Totalnya diperkirakan penjelasan operator itu 1,14 miliar rupiah. 1,14 miliar ya, dari Didi dan Aditi. Itu saya punya data, punya bukti berupakan rekaman suara dari keterangan dari operator desa sendiri bahwa korupsi itu diduga nilainya itu sampai 1,4 miliar. Tapi hasil audit kita tidak mendapatkan hasil audit inspektorat itu berapa nilai yang keluar untuk dipertanggungjawabkan oleh Kades Sukamenang itu berapa nilainya, kita tidak dapat tembusan itu, laporan tidak tahu itu hasil nilainya. Ada rekaman suara saya punya, itu keterangan dari narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa termasuk rekayasa bukti-bukti penyelesaian pembayaran pajak, dan pajak itu merupakan syarat untuk pencarian dana desa. Itu sudah saya sampaikan dengan Ibu Gusti bahwa setiap pencarian dana desa itu harus dilengkapi dengan bukti pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajak ini difiktifkan. Alat bukti bayar pajak ini difiktifkan, itu menurut keterangan narasumber itu hampir 120 juta pajak yang difiktifkan pembayarannya. Oleh Kepala Desa Pak? Iya, oknum yang bersangkutan. Sekarang karena sudah masuk hasil hasil audit. Nah, artinya kan kita belum tahu hasil audit ini tindak lanjutnya kan sudah SP1. Ya. Nah, penyelesaian dari SP1 ini endingnya ke mana? Apakah memang dituntaskan oleh oknum yang bersangkutan kerugian negara, atau apakah disilpa atau kemana? Atau memang itu setelah itu diselesaikan artinya tuntutan hukum selesai? Saya rasa kalau kita melihat Undang-Undang Tipikor itu tidak bisa diselesaikan. Walaupun itu sudah dikembalikan, tapi kewajibannya penegakan hukum tidak menghilangkan pidananya gitu. Nah, kalau tanggal 30 tadi saya sudah koordinasi dengan Bu Gusti juga siap itu untuk DTL itu ditindaklanjuti. Laporan-laporan LSM, pengawasan LSM, termasuk monep juga Bu Gusti siap melakukan kerjasama. Saya juga pesan dengan Ibu Gusti, baik pemerintah Musirawas Utara sendiri, kemudian APIP dan Tipikor, itu harus bersinergi bekerja sama dengan LSM untuk membuktikan bahwa korupsi ini memang benar adanya. Oke, belum sampai ke Kepala Desa Sukamenang. Sudah. Iya, sudah sampai. Sudah. Namun sampai saat ini yang bersangkutan belum datang. Belum menghadap Pak Camat ya? Belum.
Mungkin kalau memang dia tidak ngadap dalam waktu dekat ini, mungkin ada tindak lanjut dari surat itu. Oh, akan ditindaklanjuti. Iya. Surat prosedur hukum, Pak ya. Iya. Itu memang yang disampaikan itu memang hasil pemeriksaan atau audit inspektorat kemudian ditandatangani oleh Pak Bupati kan? Benar. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Jadi SP1 hasil audit dari inspektorat. Dugaan. Iya, menindaklanjuti. Iya. Menindaklanjuti surat dari inspektorat. Apakah bisa disebut nominalnya Pak? Kalau nominalnya ada di situ karena surat itu sifatnya itu kan tidak boleh dipublikasi kan. Siap. Ada batasan waktu kapan itu minimal? Untuk sementara belum. Mungkin dalam sehari 2 hari ini kami berharap kalau memang dia tidak ini mungkin apakah dipanggil melalui WA, ditelepon, ya, di mana keberadaannya. Kalau memang masih di dalam wilayah Karangjaya ya sudah. Iya. Tidak. Mana jalan keluarnya? Ada nggak bocoran itu kira-kira yang diduga korupsi itu kasus apa? Dan desa atau semacam lain? Nah, kalau diduga ada ya, dan desa itu bukan dimasak ada semacam seperti pembuatan WC jika ini ada di situ. Segala item itu terinci di situ sebenarnya tuh. Cuma bukan untuk divulgasi. Tapi benar kan itu dugaan korupsinya dari tahun 2019 sampai 2021? Benar. Total. Kalau di surat yang hasil audit benar ada nih. Itu. Atau menurut informasi di lapangan, Pak, dari narasumber itu ada indikasi dugaan korupsi pengelapan dana pajak. Kalau pajak di situ ada. Pajak fiktif. Pajak kegiatan lebih kurang 120 juta. Yang dari setor yang memang ada terinci. Pokoknya di situ ada kalau terinci. Cuman kami itu tidak berhak untuk mengeksekusi. Oke. Iya, oke. Oke, kerasa cukup.